Om Swastiastu. Selamat bergabung dengan saya, Balinggi Channel Nona. Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terletak di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Dahulu kerajaan Singosari adalah kerajaan Tumapel. Setelah menaklukkan Kediri, Tumapel berganti nama menjadi Singosari. Pendiri kerajaan Singosari tersebut diriwayatkan dalam serat Pararaton. Di dalam serat Pararaton, Ken Arok disebutkan sebagai putra dari seorang petani yang bernama Ken Endok, istri Gajapara, dari desa Pangkur yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi. Namun, Ken Arok tidak berasal dari benih Gajapara, melainkan benih dari Dewa Brahma. Oleh karena itu, Gajapara tewas sesudah menyenggami Ken Endok yang telah mengandung benih panas dari Dewa Brahma. Sesudah terlahir, jabang bayi Ken Arok dibuang oleh Ken Endok di pekuburan anak-anak. Bayi itu diambil oleh pencuri yang bernama Lembong, dibawa pulang dan dipungut sebagai anak. Karena sangat sayangnya kepada Ken Arok, bayi itu selalu dibawa Lembong saat ia mencuri. Sewaktu berusia anak gembala, Ken Arok dibawa ke Pangkur. Karena suka berjudi, harta benda Lembong ludas digunakan oleh Ken Arok untuk taruhan. Sejak saat itu, Ken Arok pergi ke desa Lebak. Di sana Ken Arok bekerja sebagai pengembala kerbau. Namun, sial bagi Ken Arok, seluruh kerbau yang digembalakannya hilang, sehingga Lembong menjadi tanggungan atas hilangnya seluruh kerbau itu. Kemudian Ken Arok meninggalkan desa Lebak. Karena Ken Arok sering membuat huru-hara selama dewasa, Ken Arok menjadi seorang pelarian dari desa ke desa. Sampai akhirnya bertemulah Ken Arok dengan Dahyang Logawe. Singkat cerita, Ken Arok kemudian diakui sebagai anak oleh petapa dari Jambudipa, India itu. Tidak seberapa lama, keduanya datang ke istana Tumapel dan menghadap Aku Tunggul Ametung. Ken Arok mengabdi kepada Sang Aku. Pada akhirnya, Ken Arok jatuh hati kepada istri Aku Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Lalu Ken Arok berencana membunuh Tunggul Ametung dengan memesan keris oleh Empu Gandring. Akhirnya Tunggul Ametung ditikam dengan keris Empu Gandring oleh Ken Arok.
Pada saat itu, Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Kiranya telah menjadi suratan para dewa, Ken Arok adalah jodoh Ken Dedes. Maka selang beberapa hari sesudah Tunggul Ametung tewas, Ken Arok menyunting Ken Dedes. Selain itu, Ken Arok yang kemudian menjadi Raja Tumapel itu menyunting Ken Umang. Berkat dukungan dari para Brahmana, Ken Arok mengudeta kekuasaan Sri Kertajaya sebagai Raja Kadiri. Ken Arok yang mampu membebaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri itu naik tata sebagai raja pertama di Tumapel dalam prasasti Kodadu. Ketika menjabat sebagai raja, Ken Arok menggunakan gelar Abhiseka Rangga Rajasa Sang Girinata Putra dalam serat Nagakrakertagama atau Sri Rajasa Batara Sang Amur Wabumi dalam serat Pararaton. Perihal peran Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singosari telah dicatat pada prasasti Mula Malurung yang berangka tahun 1255. Dengan demikian, keberadaan tokoh Ken Arok yang hanya disebutkan dalam serat Pararaton itu bukan fiktif, namun faktual secara historik. Sekalipun prasasti tersebut hanya menyebutkan nama Siwa, bukan Ken Arok. Serat Pararaton menyebutkan bahwa Ken Arok memiliki seorang permaisuri yang bernama Ken Dedes dan selir yang bernama Ken Umang, seorang perempuan perkasa yang turut tampil dalam pertempuran melawan pasukan Kadiri di dekat desa Ganter. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok memiliki 3 putra dan seorang putri. Mereka adalah Maisa Wongteleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Dari perkawinannya dengan Ken Umang, Ken Arok memiliki 3 putra dan seorang putri. Mereka adalah Apanji Tojaya, Apanji Sudatu, Tuan Wergola, serta Dewi Rambi. Sementara itu Ken Dedes memiliki seorang putra lagi dari benih Akuwu Tunggul Ametung, yaitu Anusapati. Sejak kecil Anusapati merasakan pembedaan kasih sayang dari Ken Arok. Lama-kelamaan Anusapati yang menginjak dewasa itu mulai curiga tentang sikap Ken Arok kepada dirinya. Melalui Ken Dedes, Anusapati mendapatkan keterangan tentang sikap Ken Arok yang lebih menyayangi anak-anak lainnya ketimbang dirinya. Keterangan tersebut menyatakan bahwa Anusapati bukan putra Ken Arok, melainkan Tunggul Ametung, seorang Akuwu yang tewas di tangan Ken Arok. Sesudah mendengar keterangan dari Ken Dedes, Anusapati meminta keris yang digunakan untuk membunuh ayah kandungnya. Tidak lama kemudian, Ken Arok yang mendapatkan keris buatan Empu Gandring pulang ke Kasatrian.
Setiba di Kasatriyan, Anusapati memanggil abdinya yang berpangkat pengalasan dari desa Batil. Anusapati memerintahkan orang Batil tersebut untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Tanpa berpikir panjang, orang Batil tersebut menikamkan keris buatan Empu Gandring dari belakang. Manakala Ken Arok tersungkur dengan darah bersimbah di lantai ruang makan. Sepeninggal Ken Arok pada tahun 1170 Saka dalam versi para raton, Anusapati naik tata sebagai Raja Tumapel kedua dengan gelar Abhiseka Batara Anusapati. Dalam serat para raton bahwa Anusapati naik tata sebagai Raja Tumapel dari tahun 1247 hingga 1249 sesudah Ken Arok tewas di tangan orang Batil tersebut. Kemudian tewas di tangan Apanji Tojaya melalui keris buatan Empu Gandring. Mengacu pada serat para raton, Apanji Tojaya yang merupakan putra Ken Arok dengan Ken Umang tersebut menjadi Raja Tumapel pasca kekuasaan Anusapati. Namun, di dalam mewujudkan keinginannya untuk menjadi Raja Tumapel, Apanji Tojaya harus menyingkirkan Anusapati yang telah membunuh ayahnya melalui seorang pengalasan dari desa Batil. Menurut serat para raton, Apanji Tojaya tega membunuh Anusapati karena hasutan abdinya, yaitu Pranaraja. Bahkan sesudah naik tahta sebagai Raja Tumapel pada tahun 1249, Pranaraja kembali menghasut Apanji Tojaya agar menyingkirkan Ranggawuni, putra dari Anusapati, dan menyingkirkan Maisa Campaka, putra Maisa Wongteleng, yang merupakan duri dalam dagingnya itu melalui Lembu Ampal. Namun, Lembu Ampal justru berbalik mendukung Ranggawuni dan Maisa Campaka untuk melakukan kudeta terhadap kekuasaan Apanji Tojaya di Tumapel. Bila menyimak serat para raton, Apanji Tojaya meninggal di Katanglumbang pada tahun 1172 Saka. Pasca pemerintahan Apanji Tojaya, Ranggawuni yang dikenal dengan Wisnuwardana tersebut menjadi raja di Tumapel. Di masa pemerintahan Ranggawuni inilah pusat pemerintahan Tumapel dipindahkan ke Singosari. Ranggawuni naik tata sebagai Raja Singosari setelah dapat menaklukkan Apanji Tojaya. Sementara itu, Maisa Campaka yang turut berjuang bersamanya menjadi Ratu Angabaya dengan gelar Bahtara Narasingha. Di dalam serat itu keduanya dilukiskan sebagai sepasang naga di dalam satu liang. Bahwa semasa pemerintahan Ranggawuni atau Wisnuwardana pada tahun 1248, Singosari mulai menunjukkan titik awal kejayaan. Selain menyatukan wilayah Singosari
dan Kadiri, Ranggawuni melaksanakan 3 kerja besar di dalam membangun kemakmuran dan perdamaian di wilayah kekuasaannya. Ketiga kerja besar tersebut meliputi meresmikan Pelabuhan Canggu Mojokerto, memindahkan ibu kota kerajaan dari kota Raja Tumapel ke Singosari, menumpas pemberontakan Linggapati di Mahibit. Di masa pemerintahan Ranggawuni yang didampingi oleh permaisurinya, yaitu Waningyun, Singosari tampak semakin meningkatkan hubungan eksternal melalui jalur laut. Namun, menurut serat Pararaton, Ranggawuni tidak meresmikan Pelabuhan Canggu, melainkan membangun benteng di Canggu sebelah utara pada tahun 1193 Saka. Bila berpijak pada serat Pararaton, maka Ranggawuni terkesan lebih memperkuat pertahanan dalam negeri daripada mementingkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan hubungan eksternal melalui jalur laut. Semasa pemerintahannya, Ranggawuni memindahkan ibu kota kerajaan Tumapel, Singosari, dari kota raja ke Singosari. Seiring berjalannya waktu, nama kerajaan Singosari lebih dikenal daripada kerajaan Tumapel. Semasa pemerintahannya, Ranggawuni berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Linggapati di Mahibit pada tahun 1252. Linggapati dapat dikalahkan oleh Ranggawuni karena pasukan Mahibit tersusupi Mahisa Bungalan. Serat Pararaton menyebutkan bahwa Ranggawuni mangkat pada tahun 1272. Sementara itu, dalam kitab Naga Krakertagama menyebutkan bahwa kemangkatan Ranggawuni pada tahun 1270. Sesudah meninggal, arwah Ranggawuni dicandikan di Waleri sebagai Siwa dan di Jajagu sebagai Buddha. Sepeninggal Ranggawuni, Kertanegara yang merupakan putra Waningyun naik tata sebagai Raja Singosari. Kertanegara adalah raja terakhir Singosari dari Wangsa Rajasa yang bergelar Sri Maharaja. Kertanegara yang sebelumnya menjabat sebagai Raja Muda di Kadiri pada tahun 1254 itu merupakan putra Ranggawuni yang lahir dari Waningyun. Kertanegara menyatukan agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu, dalam serat Pararaton, Kertanegara dikenal dengan Batara Siwa Buddha. Berdasarkan kisah tertulis pada naskah-naskah Kidung, Kertanegara yang mentasbihkan dirinya sebagai manusia terbebas dari segala dosa tersebut sering melakukan ritual dengan berpesta minuman keras. Kertanegara merupakan salah satu seorang raja terbesar di Singosari. Dikatakan demikian karena Kertanegara adalah seorang penggagas penyatuan wilayah-wilayah di Nusantara. Gagasan tersebut telah direalisasikan oleh Kertanegara dengan melakukan ekspansi kekuasaan Singosari pada tahun 1275. Demi menunjang realisasi ekspansi kekuasaannya,
Kertanegara mengirimkan pasukan Singosari untuk menaklukkan Sriwijaya. Pengiriman pasukan Singosari ke Sriwijaya dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Pengaruh kekuasaan Kertanegara meluas ke Campa setelah Kertanegara menikahkan adik perempuannya dengan Raja Campa. Upaya realisasi ekspansi kekuasaan Kertanegara dapat dibilang sukses, manakala selama pemerintahannya Singosari dapat menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Sebagai seorang raja, Kertanegara adalah sosok penguasa yang memiliki kemauan yang cukup keras. Semua yang menjadi cita-citanya harus didukung oleh seluruh punggawanya. Semua perintah kepada punggawanya harus ditaati. Bagi siapa yang menentang perintahnya akan menanggung resikonya, diturunkan, dimutasi, atau bahkan dilengsarkan dari jabatannya dengan tidak hormat. Menurut para raton, Kertanegara telah menurunkan pangkat Empu Rangganata dari Rakian Patih menjadi Ramadayaksa, karena Rangganata telah berani menentang cita-cita Kertanegara. Jabatan Patih kemudian diserahkan kepada Kebo Anengah dan Panji Aragani. Nasib buruk yang dialami oleh Empu Rangganata juga dialami oleh Arya Wiraraja, seorang demung yang telah berani menentang kebijaksanaan Kertanegara itu. Akhirnya dimutasikan ke Sumenep. Kedudukan Arya Wiraraja diturunkan dari pangkat demung menjadi bupati. Berpijak pada sumber para raton dan Kidung Panji Wijayakrama, perombakan susunan kabinet di Singosari tersebut berdampak ketidakpuasan Kalana Bayangkara. Dipicu ketidakpuasan tersebut, Kalana Bayangkara yang menurut Kakawin Nagakertagama disebut Caya Raja itu mengudeta kekuasaan Kertanegara pada tahun 1270. Selain Kalana Bayangkara, Maisa Rangka juga melakukan kudeta terhadap kekuasaan Kertanegara pada tahun 1280. Saat terjadi kudeta, baik yang dilakukan oleh Kalana Bayangkara dan Maisa Rangka, Kertanegara masih dapat memadamkannya. Namun, sewaktu pasukannya banyak dikirim untuk menunjang program ekspedisi Pamalayu, Kertanegara kewalahan dalam menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katuang, seorang bupati dari Gelang-Gelang, Kediri. 9 tahun sesudah kudeta yang dilakukan oleh Maisa Rangka, atau tepatnya pada tahun 1289, Kertanegara kedatangan seorang duta dari Kubilai Khan. Kedatangan duta Mongolia yaitu Mengci untuk menyampaikan surat perintah Kubilai Khan kepada Kertanegara. Surat tersebut berisi agar Kertanegara tunduk kepada Kubilai Khan. Melihat isi surat itu, Kertanegara beranggukkan kepalang. Tanpa berpikir jauh, Kertanegara melukai wajah Mengci dengan memotong telinga Mengci.
karena menyadari bahwa tindakannya itu bakal dibalas pasukan Mongolia, Kertanegara memperkuat pasukannya di Sumatera. 3 tahun sesudah kedatangan Mencik dari Mongolia, atau tepatnya pada tahun 1292, kekuasaan Kertanegara kembali digoyang oleh kudeta Jayakatwang. Pemberontakan itu muncul setelah sudah Jayakatwang yang masih keturunan Kertajaya itu mendapatkan hasutan dari Arya Wiraraja, seorang bupati Sumenep yang sakit hati kepada Kertanegara. Selain melibatkan pasukan Jaran Guyang, pemberontakan Jayakatwang mendapatkan dukungan dari Patekebo, Mundarang, dan Arda Raja putra Jayakatwang, dan sekaligus sebagai menantu Kertanegara. Tidak seperti pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Pemberontakan Jayakatwang menuai hasil yang gemilang. Bahkan melalui Jayakatwang, Kertanegara yang tengah berpesta minuman keras itu dapat dibunuhnya. Raja Singosari itu tewas bersama Empu Rangganata, Patekebo Anengah, Panji Aragani, serta Wirakreti. Sementara itu, Dia Wijaya sendiri kemudian melarikan diri ke Sumenep. Menurut Naga Kertagama, arwah Kertanegara dicandikan bersama istrinya di segala sebagai Wirocana dan Locana dengan lambang arca tunggal Ardana Reswari. Sepeninggal Kertanegara, Bupati Gelang-Gelang itu menjadi penguasa di Singosari dengan Daha sebagai ibu kotanya. Dan pemerintahan Jayakatwang runtuh setelah Majapahit yang didirikan oleh Dia Wijaya menyerang Jayakatwang yang dibantu oleh pasukan Mongol pada tahun 1293. Kemudian pasukan Mongol ganti diserang balik oleh pihak Majapahit untuk diusir keluar dari tanah Jawa. Menurut kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, Jayakatwang yang telah menyerah lalu ditawan di benteng pertahanan Mongol di Hujung Galuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.